percaya akan ada hari pembalasan di akhirat. Pada suatu hari ia ingin memperoleh petunjuk yang lebih nyata dan membatini hatinya. Maka berdoalah ia kepada Tuhan. Ya Tuhanku, perlihatkan kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati. Teman-teman, apa yang pernah saya baca. Jadi Lut adalah anak dari saudara Nabi Ibrahim. Lut ikut pindah ke Palestina bersama Nabi Ibrahim dan pengikutnya. Setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, Nabi Lut ditugaskan untuk berdakwah di negeri Sadum. Tentang cerita yang pernah saya baca dan berjudul Tuhan. Tubuhku ciptakan agar aku bisa bertahan hidup di padang pasir yang bersama. Aku memiliki kulit yang menyimpan lemak khusus sehingga pada suatu saat bisa diubah menjadi air. Aku bisa bertahan hidup selama 8 hari tanpa air dan makanan pada derajat Celcius, serta mampu mengangkut beban ratusan kilogram selama hari. Terima kasih semuanya, sharing kaliannya. Jadi tadi tuh teman-teman kalian yang meskipun ingin membaca buku bisa nangkap apa yang kalian sharing. Jadi sebenarnya jadi tahu kan semuanya apa yang kalian di sharing tadi. Oke, baik itu saja. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek, tadi kakak ada kirim kan 2 cerita burung hut-hut sama cerita Luqman. Nah, coba deh Ade baca dulu 2 cerita itu. Nanti kalau sudah baca kasih tahu kakak ya. Iya Kak. Sudah, itu baca tentang apa? Tentang burung hutut Kak. Suka sama ceritanya? Suka Kak. Coba deh kasih tahu kakak kesimpulan atau inti cerita dari cerita burung hut-hut itu kayak apa? Jadi burung hutut ini dinamai hut-hut di Arab dan dinamai hopo di Inggris. Dan burung hutut jadi 2 nama. ya di Inggris sama di Arab Kak. Jadi burung hutut ini ada pada zaman Nabi Sulaiman. Dan di ceritanya daripada Nabi Sulaiman tersebut, ini Nabi Sulaiman ini sedang mengumpulkan golongan rakyatnya, yaitu seperti binatang dan jin, tapi ada salah satu rakyatnya yang tidak datang, yaitu si burung hutut ini Kak. Kenapa nggak datang? Jadi burung hutut ini dia sedang melakukan pengintaian Kak. Pengintaian di negeri yang rajanya tuh menyembah matahari Kak. Oh, jadi dia mengintai itu raja. Terus ceritanya gimana lagi? Ini burung hutut ini juga bercerita tentang singgasana ratu yang dihiasi berbagai macam permata dan juga mutiara, emas dan perhiasan lain-lain Kak. Oh, berarti ratunya kaya gitu ya ceritanya. Dia jadi kayak melakukan pengintaian gitu. Ini melakukan pengintaian ke raja sama ratu. Iya. Oh, gitu. Jadi inti ceritanya tentang itu. Ya dia kayak sedang melakukan pengintaian pada zaman Nabi Sulaiman. Jadi burung hutut ini burung yang hebat gitu ya ceritanya. Iya. Terus sudah itu aja inti ceritanya. Mungkin yang paling unik lagi di bagian tubuh burung ini ada yang paling menonjol, ada jambunya yang menarik perhatian. Dan apabila ada yang mengganggu burung hutut, burung hutut akan menyemprotkan kotoran ke mata binatang yang coba menyerangnya. Jika tidak berhasil, maka dia akan menyelimuti tubuhnya dengan bau yang sangat busuk. Jadi binatang-binatang itu menjauhi dirinya. Oh, gitu. Keren. Terus sudah baca yang itu, baca yang satunya sudah belum? Yang cerita satunya? Belum Kak? Oh ya, baca dulu. Nanti kakak tanya lagi. Oke Kak. Ulang. Cepat banget bacanya. Iya dong. Itu jadi suka nggak sama cerita itu Luqman? Menarik Kak, lumayan menarik. Menarik ya, walaupun singkat tapi menarik ya ceritanya. Iya. Jadi tuh inti ceritanya tentang apa sih? Jadi cerita Luqman ini orang yang disebut dalam Al-Quran atau bisa disebut dalam surah Al-Luqman yang terkenal itu karena di dalam Al-Quran surah Al-Luqman itu terkenal oleh nasihat-nasihatnya, nasihat-nasihat kepada sang anak, antara lain yaitu mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kayak memberikan nasihat-nasihat berbuat baik kepada orang tua, harus selalu sadar akan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga harus rajin
dan kayak sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan kan. Oh, berarti ini ceritanya ya, bermanfaat ya, ada pelajaran yang bisa diambil. Iya. Dan ini juga pernah dikatakan bahwa Luqman juga pernah disebut sebagai Habsyi atau sebagai seorang tukang kayu. Oh, jadi Luqman itu seorang tukang kayu. Ya. Tapi dia patuh gitu ya sama orang tuanya walaupun dalam keadaan yang seperti itu. Dia ini jadi kayak menceritakan tentang memberikan nasihat-nasihat kepada orang tua agar anak-anak berbakti kepada orang tua. Keren. Jadi udah paham ya Adek ya cerita-cerita yang tadi kakak kirimkan. Nanti kalau lain waktu kakak kirimkan cerita lagi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Kak. Suka sama cerita-cerita ya. Suka. Nanti bisa diceritain ke teman-temannya, bisa di sharing-sharing gitu ya, Ya. biar sama-sama kita belajar tentang cerita-cerita. Oke deh, itu aja deh Makasih dari dari kakak. Semoga bermanfaat ceritanya. Terima kasih ya.